Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak Ustadz? Ya, mudah-mudahan pada hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik ya anak Ustadz. Kita lanjutkan pelajaran agamanya ya. Namun sebelum kita belajar, marilah sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala ya arhamar rahimin. Oke, baik anak-anak Ustadz. Sekarang kita masih di tema yang sama ya, yaitu tentang kasih sayang, dengan subtema yang akan kita bahas pada materi kali ini adalah tentang kasih sayang kepada sesama. Ya, sebelum kita masuk ke materi, Ustadz akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, kita mampu menyebutkan arti kasih sayang. Dan yang kedua, kita mampu menyebutkan contoh perilaku kasih sayang kepada sesama. Selanjutnya, anak-anak Ustadz, adapun nilai karakter Alfitian yang ingin dicapai pada materi ini adalah kita mampu memahami dan berlatih ikhlas dalam beramal. Nah, sekarang anak-anak Ustadz, kita masuk ke materi ya. Mari sama-sama kita saksikan video pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang kasih sayang kepada sesama. Selamat menyaksikan ya anak-anak Ustadz. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat maha penyayang. Oleh karena itu, kita harus memiliki sifat penyayang tersebut. Karena dengan kita berbuat kasih sayang kepada sesama makhluk, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun akan menyayangi kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Artinya, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu, damaikanlah dan perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Lalu kepada siapa saja kita harus berkasih sayang? Kita harus berkasih sayang kepada sesama manusia, binatang, tumbuhan, dan lingkungan. Yang pertama adalah kasih sayang kepada sesama manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak termasuk umatku siapa yang tidak menyayangi orang yang lebih muda dan tidak menghormati orang yang lebih tua. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadis tersebut menjelaskan bahwa kita harus menyayangi sesama manusia, terutama kepada orang yang lebih muda dan menghormati kepada yang lebih tua. Sikap menyayangi antar sesama manusia dapat kita lakukan dengan cara menyayangi keluarga, menyayangi teman, menyayangi tetangga. Kalau saudara kita ada yang sakit, maka kita menjenguknya. Kemudian, jika saudara kita sedang sedih, maka kita harus menghiburnya. Selanjutnya, jika saudara kita ada yang salah, maka kita harus mengingatkannya. Yang kedua, kasih sayang kepada binatang. Contohnya, seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
beliau menyayangi kucing peliharaannya. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bertakwalah kepada Allah, kepada binatang-binatang yang tak bisa bicara ini, tunggangilah ia dengan baik-baik, makanlah pula dengan cara yang baik." Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis tersebut menjelaskan bahwa agar kita berkasih sayang kepada hewan atau binatang, artinya kita tidak boleh menyiksanya atau menganiayanya. Cara menyayangi binatang dapat dilakukan dengan cara memberi makan setiap hari, membuatkan kandang dan membersihkannya dari kotoran, memandikannya. Kemudian, jika hewan peliharaan kita sakit, maka diobati, yakni dengan membawanya ke dokter hewan. Yang ketiga, kasih sayang kepada tumbuhan dan kasih sayang kepada lingkungan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Toha ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakumul arda mahdan wa salaka lakum fiha subula wa anzala minas samai ma' فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى صدق الله العظيم. Artinya, Tuhan yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu, dan yang menurunkan air hujan dari langit. Kemudian kami tumbuhkan dengannya air hujan itu berjenis-jenis aneka macam tumbuh-tumbuhan. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menumbuhkan berbagai macam jenis tumbuhan untuk manusia. Oleh karena itu, kita harus menjaga tumbuhan dan lingkungan di sekitar kita dengan baik. Kita tidak boleh sembarangan mengganggu tanaman dan merusak lingkungan. Apabila tanaman dan lingkungan rusak, maka ekosistem akan terganggu. Kasih sayang kepada tumbuhan dapat dilakukan dengan cara menyirami tanaman, memberi pupuk, dan lain sebagainya. Selain itu, kita juga harus berkasih sayang kepada lingkungan, seperti membuang sampah pada tempatnya, melancarkan saluran air yang tersumbat, memungut sampah yang berserakan, dan lain sebagainya. Ya, demikian anak Ustadz video pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan setelah menyaksikan video pembelajaran tersebut dapat menambah ilmu pengetahuan kita tentang kasih sayang. Sebagaimana tadi, sebagai kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa taala saja sangat mencintai hambanya yang berbuat kasih sayang kepada sesama makhluk. Jadi, kita sebagai makhluk Allah harus bisa saling berkasih sayang kepada sesama manusia. Jangankan kepada sesama manusia, kita juga dituntut untuk bisa berkasih sayang kepada tumbuh-tumbuhan, hewan, serta lingkungan yang ada di sekitar kita. Ya, gitu ya Anak Ustadz. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Insya Allah, minggu depan kita UTS ya, atau ujian tengah semester. Ya, mudah-mudahan Ananda sekalian bisa menjawab setiap pertanyaan dengan baik dan benar. Jangan lupa belajar di rumah, dibaca-baca bukunya ya. Oke, untuk hari ini tidak ada tugas, hanya materi saja. Baik, mari kita tutup materi kita hari ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.